Halo kelas, selamat datang kembali di sesi ke-7. Sesi ke-7 kali ini kita akan membahas perencanaan saluran pemasaran. Perlu teman-teman ketahui, saluran pemasaran berperan sangat penting sebagai jalur distribusi yang menghubungkan perusahaan dengan konsumennya. Tanpa saluran yang efektif, produk atau layanan yang hebat sekalipun mungkin gak akan pernah sampai ke tangan pelanggan. Nah, saluran pemasaran yang baik itu memungkinkan perusahaan untuk menjangkau pasar yang lebih luas lagi dan memastikan bahwa produk atau layanan tersebut tersedia di semua tempat pada waktu yang tepat dan dalam kondisi yang diinginkan. Perencanaan dan saluran pemasaran adalah proses strategis yang mencakup penentuan cara produk atau layanan akan distribusi kepada pelanggan melalui saluran yang lebih efektif lagi. Proses ini melibatkan desain saluran pemasaran untuk menentukan jenis saluran yang akan digunakan, pengelolaan saluran untuk memastikan distribusi berjalan dengan lancar dan efisien, evaluasi dan penyesuaian untuk mengukur efektivitas saluran pemasaran dan melakukan perubahan jika diperlukan. Adapun langkah-langkahnya untuk perencanaan saluran pemasaran ini, yang pertama, analisa pasar dan pelanggan. Segmentasi pasar. Sebelum melakukan distribusi, kita harus memahami dulu segmen pasar yang kita mau tuju. Apakah target pasar kita sesuai dengan retail atau menginginkan kenyamanan seperti pelanggan bisnis yang membutuhkan layanan yang lebih personal lagi. Preferensi pembelian konsumen mengetahui bagaimana pelanggan lebih suka berbelanja. Apakah mereka lebih memilih belanja melalui online atau menggunakan aplikasi mobile atau secara langsung ke toko fisik. Kebutuhan distribusi. Pahami kapan dan di mana bagaimana produk atau layanan tersebut harus tersedia memenuhi ekspektasi pelanggan. Misalnya, beberapa pelanggan memungkinkan untuk pengiriman yang cepat, sementara yang lain lagi lebih mengutamakan untuk kelebihannya yaitu murah. Langkah kedua, menentukan jenis saluran pemasaran secara langsung. Penjualan secara langsung ke konsumen tanpa perantara. Ini bisa melalui toko fisik, perusahaan e-commerce yang memiliki sendiri, misalnya website. Saluran tidak langsung. Penggunaan perantara seperti pengecer, distributor, agen, atau pihak ketiga yang membantu menjual produk kepada konsumen. Saluran ini bisa lebih kompleks tetapi membantu menjangkau pasar yang lebih luas lagi. Atau saluran campuran, ini menggunakan kombinasi dari kedua jenis tersebut gitu. Misalkan penjual melalui e-commerce tapi juga menjual melalui distributor, pengecer. Langkah ketiga, menentukan intensitas distribusi. Nah, intensitas distribusi ini tersedia di berbagai macam saluran, menjangkau untuk konsumen yang lebih banyak lagi. Biasanya digunakan untuk produk konsumen yang mudah diakses seperti makanan, minuman, dan lain-lain. Distribusi selektif, ini produk hanya tersedia di saluran tertentu yang dipilih secara hati-hati, cocok untuk produk yang lebih eksklusif seperti elektronik, fashion, premium, dan lain-lain. Distribusi eksklusif, produk hanya dijual melalui satu atau beberapa saluran aja, dan itu dipilih. Memberikan kesan kemewahan dan dikontrol dengan ketat atas distribusinya, misalkan produk yang mewah, edisi terbatas. Langkah keempat, pemilihan mitra saluran. Memilih mitra saluran yang tepat sangat penting untuk keberhasilan distribusi. Dapat dilihat dari kemampuan logistiknya, jangkauan pasarnya, pengalaman, dan reputasinya. Langkah kelima, pengelolaan dan evaluasi saluran pengelolaan. Menghubungkan yang baik dengan mitra distribusi sangat penting. Komunikasi yang terbuka, sering memahami, dan berbagi informasi dapat meningkatkan kinerja saluran. Tentukan harga yang sesuai dengan saluran yang dipilih. Pastikan harga tersebut kompetitif, namun tetap mengutamakan perusahaan dan mitra distribusi. Lakukan pemantauan secara berkala terhadap kinerja saluran pemasaran. Gunakan indikator yang jelas seperti volume penjualan, waktu pengiriman, dan kepuasan pelanggan untuk menilai efektivitasnya. Dalam perencanaan saluran pemasaran, terdapat tantangan seperti perubahan preferensi konsumen dengan pergeseran ke belanja online dan perubahan pola pembelian konsumen. Perusahaan harus menyesuaikan saluran pemasaran dengan secepatnya. Kompleksitas dan biaya saluran. Beberapa saluran terutama yang tidak langsung bisa meningkatkan biaya operasional. Pengelolaan dan biaya distribusi menjadi tantangan tersendiri. Persaingan yang ketat. Banyak perusahaan kini berfokus pada saluran digital yang meningkatkan tingkat persaingan lagi. Membuat perbedaan melalui pengalaman pelanggan dan keunikan produk sangatlah penting. Jadi, saluran pemasaran yang tepat tidak hanya mempermudah distribusi produk, tapi juga menciptakan pengalaman berbelanja
yang memuaskan bagi pelanggannya. Perencanaan saluran pemasaran itu merupakan proses yang berkelanjutan. Perusahaan harus selalu mengevaluasi dan menyesuaikan strategi mereka sesuai dengan perubahan pasar dan kebutuhan pelanggan. Sekian pembahasan kita pada sesi kali ini. Diharapkan teman-teman bisa aktif berdiskusi pada sesi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat belajar!